Di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang terbaik, berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hanya Dia yang layak dipuji, hanya Dia yang layak disembah dan dimuliakan. Sebab Tuhan kita besar, Tuhan kita esa ada. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu. Engkau Allah menyelamatkan kami, Engkau memberikan kami kesempatan untuk memuji-Mu, membesarkan nama-Mu. Sebab Engkau Allah adalah Allah pencipta langit dan bumi. Hari ini kami hadir di tempat ini. Kami di wilayah 2 Kota Sorong. Kami datang, kami bersekutu untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Kami dibawa dalam hadirat-Mu. Kami ada dalam penyembahan. Kami ada dalam puji-pujian. Kami ada dalam firman Tuhan. Dan kami pulang dari tempat ini tidak dengan kosong. Kami pulang dengan kemenangan yang disediakan, dikatakan oleh Tuhan. Seberapapun kami yang hadir, kami percaya Engkau Allah hadir bersama-sama dengan kami. Kami percaya malaikat sekali. Dia berkarunia ini. Yang disampaikan kepada kita pada saat ini, di malam hari ini, janganlah takut. Terus kenapa kita masih takut? Tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa di hari ini ada banyak orang-orang Kristen tentunya yang hidup di dalam ketakutan-ketakutan, baik itu dalam bentuk kecemasan, baik itu dalam bentuk kekhawatiran. Kita mulai hidup dengan kekhawatiran. Aduh, mau makan apa besok? Kita mulai khawatir dengan mungkin pelayanan kita sebagai gembala-gembala sidang yang ada di tempat ini. Kita mulai ada kecemasan. Kita mendengar berita-berita beberapa waktu yang lalu, di awal tahun ini kita mendengar bahwa di tahun ini ada COVID dalam varian yang baru. Itu sangat membekas bagi kita semua yang ada di muka bumi ini. Di mana waktu COVID melanda, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu kita mendengar itu, mungkin ada kecemasan. Mau kembali lagi peristiwa seperti COVID. Dalam kekristenan pun kita mulai dilanda dengan ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan. Sehingga kita mulai lupa kata firman Tuhan yang berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Haleluya. Dia Tuhan yang menyertai kita. Oleh sebab itu Dia adalah Allah Immanuel. Nah, saya ingin katakan bagi kita malam hari ini, kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Kata jangan takut di sini, ini bukan lagi pilihan bagi kita orang yang percaya. Bagi kaum pria wilayah 2 Kota Sorong, kata janganlah takut bukan lagi menjadi pilihan, tetapi menjadi keharusan bagi kita sebagai umat yang percaya untuk tidak hidup di dalam ketakutan. Amin. Untuk tidak hidup di dalam kecemasan-kecemasan yang berlebihan, kekhawatiran-kekhawatiran. Di ayat yang lain berkata bahwa siapakah yang dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya dengan kekhawatiran. Tetapi kita masih dalam kekhawatiran, waduh besok anak-anak mungkin di tempat ini kita mau bayar uang sekolah contohnya, kita mau keperluan-keperluan yang lain, kita mulai datang hal-hal yang membuat kita hidup dalam ketakutan. Sehingga mengingatkan saya peristiwa waktu firman Tuhan berkata kepada umat Israel, ya, cerita tentang
ke-12 pengintai, waktu diutus ke-12 pengintai, saya selalu katakan begini, yang disampaikan oleh ke-10 pengintai itu sama dengan yang dialami oleh kedua pengintai lainnya. Mereka menghadapi hal yang sama, tetapi waktu mereka pulang, mereka membawa berita yang berbeda. Kalau saya membahas tentang ayat itu, saudara, kita lihat ke belakang, Alkitab berkata, pergi karena aku menyertai engkau. Tuhan cuma suruh kepada pengintai-pengintai itu untuk pergi lihat itu tanah Kanaan. Urusan orang-orang enak di sana, orang-orang raksasa di sana, itu urusannya Tuhan. Hari ini Tuhan mau kita untuk melangkah dengan tidak ada kekhawatiran. Urusan kita mau makan besok atau tidak, saya percaya kita orang-orang yang percaya, bukan lagi urusan kita, itu urusannya Tuhan. Amin. Karena kita hidup dalam kepercayaan yang penuh kepada Tuhan, dan kita hanya mendengarkan apa kata Tuhan. Nah, apa kata Tuhan? Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Di ayat ini yang kita baca di ayat pokok kita, bahwa janganlah takut, aku menyertai engkau. Mungkin istri kita sudah kabarkan cerita-cerita tidak baik. Pak, besok makan apa ini? Pak, so tidak ada ikan ini, so tidak ada daging, sayur juga so tidak ada, beras so harus bagaimana ini? Sebagai seorang bapak-bapak, pria yang ada, waktu mendengar itu kadang-kala itu hati iba juga, bukan marah, tapi kadang aduh, kasihan satu istri. Apa yang terjadi? Kita mulai menjadi lemah, dan kita mulai meragukan kalau Tuhan menyertai kita. Sama seperti saya katakan tadi, ke-12 pengintai, mereka sama-sama dalam perjalanan, mereka sama-sama ketemu orang enak di sana, orang-orang yang tinggi-tinggi, yang perawakannya besar-besar, sama yang mereka hadapi. Tetapi waktu mereka pulang, mereka mau berberita dengan keberanian yang berbeda, sehingga ke-10 itu dimarah. Kalau saya renungkan, mereka tidak berdusta, mereka tidak berbohong. Hanya mereka lupa bahwa Tuhan bilang waktu mereka pun pergi, Tuhan bilang aku menyertai engkau. Tugas kalian hanya pergi, intai. Urusan mukalahkan itu orang-orang enak, urusan mukalahkan itu musuh-musuh, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Ada apa? Haleluya, haleluya.